Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati semua jajaran di Pertamina, mulai direktur utama sampai beberapa yang hadir di sini, termasuk Bapak Ari Wibowo, Bapak Atmaja, semuanya ibu-ibu yang saya hormati. Juga gus-gus saya, keluarga besar saya, ini ada Gus Sofur, Gus Rauf, Gus Idrar. Ini langsung saja, alhamdulillah nih sakit terapi, wow, stresnya Pak Ari Wibowo karena banyak tekanan. Saya senang tadi dikatakan bahwa kerja di Pertamina bukan sekedar nyari uang, tapi berbakti sama bangsa ini, karena memang energi itu dibutuhkan sekali. Cerita itu bisa untuk menolak, karena semua orang ngerti lah kalau cari karir itu ya cari uang. Alhamdulillah ini ada yang membantah, klarifikasi. Tinggal dibuktikan lapor ke Menko tidak minta uang. Nah, jadi jangan hanya ngomong tidak nyari uang, bikin surat pernyataan bahwa kami tidak butuh apa? Uang, butuhnya masuk surga. Ini nanti saya latih. Tapi begini ya, saya cerita secara akademik, karena tadi saya sudah pamit Gus Sofur, katanya orang Pertamina itu pinter-pinter, entah pinter nyari uang, entah pinter ngatur kiai, tidak tahu saya itu. Karena saya ini terkenal kiai yang nggak mau diundang, terus diakali supaya Gus Pak datang itu di Gus Sofur, kan putra guru saya. Jadi begini, ada cerita kiai yang saya paling nggak suka, tapi saya harus mendengar, karena ini cerita kiai. Tapi saya nggak suka, tapi harus didengarkan. Ada 4 orang itu soleh semua, baik semua. Pas di pintu surga itu berdebat. Kata yang paling miskin itu saya dulu, karena fadilahnya orang miskin itu keren, nggak ada yang bisa dihisap karena tidak punya apa-apa, mau diaudit apanya, nggak punya. Kata yang kaya, ya saya dulu, karena yang bisa nyumbang pondok, nyumbang macam-macam itu saya. Kata yang tadi kata Gus Sofur, patriotik itu saya, karena saya yang pejuang. Nah, kiai itu biasanya diem aja karena mau ngomong itu serba salah. Akhirnya malaikat Jibril, ini cerita kiai, kamu boleh nggak percaya juga nggak apa-apa kan, nggak wajib diimani cerita ini. Juga tidak merugikan saya, kamu percaya tidak percaya, malah kalau percaya ngundang lagi merugikan saya. Terus kata Allah, coba Jibril itu kamu leret. Orang fakir, kamu tahu fadilahnya, keutamaan orang fakir kata siapa? Kata Pak Kiai. Orang kaya, kamu tahu keutamaan dermawan kata siapa? Kata Pak Kiai. Para pejuang, kamu tahu fadilahnya patriotik itu kata siapa? Kata Pak Kiai. Sudah, jangan mendahului Pak Kiai. Pak Kiai dulu yang masuk surga. Tapi kiainya itu gampang, nggak berani masuk. Ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu nggak berani masuk? Padahal sudah dipersilahkan. Masalahnya bangun pondok saya itu ini, orang kaya ini. Akhirnya yang masuk dulu akhirnya orang kaya ini, karena Pak Kiainya nggak berani ngelangkai donatur itu. Akhirnya geremung semua yang fakir. Lagi-lagi orang kaya itu menang di dunia dan akhirat katanya. Jadi itu guyonan terkenal di para pejabat. Kenapa takut itu? Itu yang nyekolahkan saya. Padahal dia tidak punya pangkat sama sekali, nggak jenderal, nggak pejabat. Tapi kenapa kamu takut? Itu yang menyekolahkan saya. Makanya ini penting saya utarakan supaya tadi seperti yang dibaca Quran tadi, la sorqaumum min qaumin. Jadi orang itu tidak boleh saling melecehkan, saling menghina. Saya ini katanya Gus Sofur tadi cerita, memang bapak saya, mbah saya itu teman dekat, abahnya Gus Sofur, mbahnya itu dekat sekali, sangat dekat, mulai buyut-buyut mungkin. Ya karena saya Gus Sofur, Gus Idrar, Gus Rauf ini kan itu tidak Gus naturalisasi, memang Gus beneran. Jadi mbah-mbahnya, buyut-buyutnya sudah. Yang kalah itu sama orang yang iri. Ada teman saya itu bapaknya, kebetulan bapaknya itu saya kenal. Anaknya namanya Agus saja. Tak tanya, kenapa Pak namanya anaknya Agus? Saya ini dendam, Gus. Anak saya agak dipanggil Gus. Akhirnya dinamai Agus, terus semua orang manggil Gus. Jadi kalau kamu ingin jadi Gus abadi, ya anaknya dipanggil apa? Gus. Dinamai Agus saja, pasti dipanggil Gus. Nah berkahnya orang-orang hasud itu ada yang pakai wadanan karena takut ini dikira anak kiai. Kebetulan dia pesek, dipanggil pesek. Kalau pendek dipanggil pendek. Yang perlu dicatat tuh begini ya, kebaikan saya kalau baca hadis itu yang paling haru itu orang fakir itu masuk surga itu 500 tahun sebelum orang kaya. Dulu saya itu janggal,
janggal itu tidak memahami. Tapi ini bukan berarti Anda harus miskin, tidak perlu miskin. Miskin itu nggak usah dilatih, takdir. Nggak usah dilatih. Begini, kalau Anda GM atau direktur atau menteri atau pejabat atau kiai besar kayak saya, kalau beli di Pakatan kiai besar, itu kan paling nolong temen itu mungkin Gus Zofur mau beli mobil uangnya kurang, atau nata pondok uangnya kurang. Saya juga gitu, kalau butuh Gus Zofur mungkin mau haji plus uang saya kurang. Pokoknya yang nggak urusan makan ya, nggak urusan nyawa lah. Tapi miskin sama miskin kalau berteman itu mungkin istrinya mau kelahiran, kalau nggak diantar itu mati, kalau nggak punya beras, kalau nggak dihutangin itu mati. Artinya sesama orang miskin tuh kalau tolong menolong itu urusan nyawa. Maka kalau ini baik itu hebat betul itu, karena urusan apa? Nyawa. Kalau ibu-ibu ini kalau teman sosialitianya kalau utang misalnya urusan ke salon kan nggak urusan nyawa itu. Tapi kalau miskin urusan beras, urusan apa? Nyawa. Makanya saya pesan sama yang kaya-kaya ini tetaplah beramal sembako. Karena ini urusan apa? Nyawa. Jadi saya senang kalau ada program negara BLT atau ngasih makan, ngasih apa yang terkait nyawa. Itu penting sekali. Jangan karena kita elit kemudian kita utang piutang misalnya urusan plesir ke Eropa atau ke mana atau kaji plus atau apa itu. Janganlah. Yang mendesak itu fardhu ain. Sebab itu kajian fikih yang paling saya kenang itu ya halal haram tadi. Misalnya ada teknologi canggih, orang bisa naik ke bulan atau ke Mars. Mesti pertanyaannya itu boleh apa enggak? Kalaupun boleh itu semendesak apa ketika rakyat kita masih miskin? Begitu juga ngelola Pertamina, ngelola negara, ngelola apa saja. Pertanyaannya itu boleh enggak? Misalnya kita punya mobil semuanya tercukupi. Mesti hukumnya itu satu. Mau kemana? Kalau mau bunuh orang, mau judi, mau apa, ya haram. Tapi kalau mau pengajian, mau baik, ya baik. Jadi teknologi apapun itu harus dibawa konstitusi halal atau haram. Karena nggak ada prestasinya sama sekali. Kita punya mobil mewah, punya uang banyak, punya ajudan banyak. Ternyata itu menjadi alat kita durhaka, alat kita maksiat. Nggak ada gunanya semua. Tapi sebaliknya, kalau itu untuk kebaikan, ya baik. Sebab itu saya pernah ditanya sama seorang dosen, kenapa sih dalam Islam selalu yang dibicarakan halal haram? Karena kita naik bulan, naik ke Mars, atau kita diam di bumi, yang ngatur kita, yang menjadikan kemaslahatan kita itu hanya satu. Kalau halal ya maslahat, kalau haram itu madhar. Nah, kalau halal yang sempurna itu tidak bisa, tadi Pak Aribo cerita yang masalah tajrid asbab itu, setidaknya tidak mengganggu. Saya pernah ngisi acara kebetulan derek Pak Kures di UGM, saya cerita Indonesia itu untuk runtuh itu gampang, separuh negara maling semua atau korupsi semua atau penjahat semua, itu penjara tidak cukup terus negara kolek. Jadi untuk memuji bangsa ini bangsa yang baik adalah mayoritas orang Indonesia tidak melakukan tindak pidana, dan itu awal anak kita tidak jadi terbunuh, harta kita nggak dicuri. Jadi orang tidak melakukan sikap apapun asal tidak melakukan tindak pidana itu sudah menyumbang kestabilan negara. Makanya ketika Nabi cerita orang baik itu yang nolong orang, yang memberi orang, terus kata Nabi terakhir, kalau tidak bisa semua takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Yang penting potensi jelek kamu jangan menimpa orang lain. Coba ada orang nggak diperkosa, kenapa? Karena nggak ada yang merkosa, nggak mati, karena ada yang bunuh. Jadi inti dari semua kebaikan adalah potensi-potensi kejahatan ini tidak jadi dilakukan. Jadi tidak harus berbuat baik dulu, jangan berbuat jelek dulu. Makanya dalam kaidah fikih disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Yang penting dalam aktivitas kita ini tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Coba anak kita selamat karena apa? Keluarga kita selamat karena apa? Teman-teman kita, tetangga kita selamat karena apa? Karena tidak dibunuh, tidak diperkosa, tidak dijamret, tidak dicuri. Nah, saya berharap negara ini juga semua kita menghormati inkifafuhum anis syar atau inkifafuhum anil maksiyah, bahwa kita ini terima kasih sekali sama semua orang yang tidak melakukan pidana. Maksudnya gini Pak Ribawa, Pak Atmaja, jangan nunggu orang baik itu karena dia nyangoni kita, menghormati kita. Itu kayak agak-agak kapitalistik. Muji orang saja kok nunggu orang itu ngasih kita. Coba kalau orang ngasih kita, misalnya Zaid ngasih kita uang 1 miliar, tapi misalnya yang lain, fulan itu bunuh anak kita atau apa itu, kan ya kacau semua. Artinya gini, yang ngasih uang kita mungkin ya baik, yang tidak ganggu kita juga
baik. Karena dengan dia tidak ganggu kita, negara ini baik, kestabilan terjaga, kemakmuran terjaga. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan ketika ditanya orang Islam itu siapa? Man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang yang orang lain itu tidak kena imbas dari keburukan tangannya maupun keburukan apa lisannya. Itu pegang. Sehingga saya ini sering kalau ada tetangga meninggal tuh yang sering lepas jenazah itu saya. Biasanya saya itu 5 menit, 3 menit. Tapi keluarganya itu mesti komplain, terutama istrinya. Istri itu kan nggak suka kalau ada orang muji suaminya. Karena sudah meninggal tak puji ini orang baik, karena tiap malam tuh ya lihat TV, terus kukar-kukur di rumah, ngelamun sampai pagi ini orang baik. Terus istrinya tanya baiknya di mana? Itu kalau malam itu suami kamu nyopet atau garong itu selesai. Gitu. Barokahnya di rumah ngelamun sampai pagi tidak berbuat apa-apa. Tapi kan nggak tahajud nggak apa Gus. Memangnya dia kiai disuruh apa? Tahajud. Ya sudah gitu saja. Yang penting tidak membahayakan orang apa? Lain. Terus dia baru nangis. Ternyata suaminya itu orang baik. Tak tanya kenapa tidak bilang dulu Gus kalau suami orang baik. Oh nanti besar kepala kalau saya bilang dulu. Intinya mau saya itu kebaikan itu tentu melakukan kebaikan. Tapi dibalik itu semua atau standar paling harus kita lakukan sekarang juga adalah al-inkifaf atau al-intiha anil maharim atau anil madzalim. Makanya dalam kitab Khilyatul Aulia, karena tadi Gus Yofur sudah bilang ini saya ngaji lama sama Mbak Maimun, jadi saya harus cerita. Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk ulama yang sangat dikagumi. Itu termasuk guru-gurunya Imam Syafi'i. Itu kalau pengajian ya seperti saya sekarang ini. Beliau bilang wa aulal faraid al-intiha anil maharim wal madzalim. Sebetulnya keharusan tertinggi adalah semua orang tuh menahan diri tidak merugikan orang lain. Coba misalnya kita dikasih uang orang 1 miliar, dikasih jabatan GM, tapi nyawa kita terancam, keluarga kita terancam karena orang jahat semua. Nggak ada gunanya. Negara ini menjadi baik karena kebanyakan kita, dan alhamdulillah bangsa Indonesia masih seperti ini. Kebanyakan kita ini tidak ingin melakukan pidana. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya begini. Tentu memang selalu ada oknum-oknum yang berbuat jahat, akhirnya ada kepolisian untuk nangani itu. Tapi yang jelas saya pastikan, tadi mengingat dawuhnya Sufyan Ats-Tsauri tadi, dawuh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu wa aulal faraid al-inkifaf anil madzalim wal maharim. Kebaikan tertinggi, keharusan tertinggi sebagai manusia itu orang menahan diri tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang apa? Lain. Sehingga jenengan kalau saya sering cerita ini dan saya ulang-ulang nanti sesuai permintaan kita semua nanti mau itu yang kedua Gus Iit karena ini baru latihan nyai jadi memang harus saya dulu. Kalau dulu Gus Iit nanti nggak keren. Saya itu sering cerita kalau Anda habis isya terus tidur sampai subuh. Saya ulang-ulang karena ini kampanye saya supaya masuk surga itu mudah. Saya ulangi supaya masuk surga itu mudah. Kalau Anda habis isya terus tidur sampai subuh atau cangkruk sama istri bercengkrama sampai subuh ya agak mukhal itu. Karena biasanya kalau sudah lama-lama itu nggak cerai sudah baik. Agak-agak mukhal ya. Bohong itu kalau sudah nikah lama harmonis itu hoax gitu. Bukan praktek itu kenyataan. Udah usah munafik yang depan-depan ini biasa aja itu. Itu saya sering bilang di beberapa pondok supaya teori saya ini diuji. Kalau dalam teori kampus itu secara akademik teruji. Itu malaikat itu punya 2 pilihan. Kalau malaikatnya itu khusyuk, jenis yang torekoh mungkin jenis yang khusyuk mesti bilang gini. Orang ini semalaman cangkruk, semalaman bercengkrama, terus tarokat tahajjuda wal witra, terus atau warwatib apalah. Ini orang nggak tahajud, nggak witir, nggak wiridan. Tapi kalau malaikatnya tuh ahli usul fikih, pakar-pakar fikih kayak kita, ya kayak kita semua ini, termasuk yang di depan ini semuanya tak anggap pakar, semuanya kita bukan saya kita. Itu redaksinya begini. Ini orang hebat. Tidak zina, tidak maling, tidak narkoba, tidak pinjol, tidak melakukan kejahatan. Sama-sama tidur. Nah, saya berharap malaikat semuanya itu ngaji usul fikih supaya nanti kalau yang tidur itu distatuskan apa? Tarokal ma'asiyakullaha. Dia adalah orang yang meninggalkan semua bentuk apa? Maksiat. Sekali malaikatnya ini khusyuk, oh kebo sewengi turu. Gak gelem tahajud. Tidak ada, insya Allah malaikat tidak yang seperti itu. Malaikat
itu ahlul ilm, apalagi ketua malaikat namanya malaikat Jibril itu sukanya sama ilmu, masya Allah. Dan secara teori keilmuan tadi dalam ilmu usul fikih itu sesuatu yang mubah yang tidak ada status wajib atau haram itu berstatus ibadah, karena setiap orang melakukan mubah barang yang boleh artinya apa? Meninggalkan keharam. Ini perlu dicatat, dan termasuk taat terbaik adalah meninggalkan apa? Keharaman. Jadi misalnya malam itu jenengan di depan rumah, saya beri saksi kukar kukur bedolok ya, melihat rumahnya ya gitu, melihat istrinya ya gitu, gitu aja sampai pagi. Itu nanti malaikatnya bilang ini orang hebat, semalaman tidak melakukan kemungkaran atau kemaksiatan apapun, orang hebat. Gara-gara saya cerita itu, terus kalau ada orang meninggal rata-rata minta saya supaya suami saya Gus tetap orang baik, yang isi harus jenengan ini. Ya kira-kira gitu. Nanti disambung Gus Ihid ini supaya latihan kiai di depan senior-seniornya ini ada saya Gus Sof. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada masa yang di depan ada kegamangan dalam diri saya terkait tentang fikih, Pak. Masalah kunsa, Pak. Karena ada tetangga saya itu yang waktu kecil dia ini perempuan, Pak. Ya kunsa, Pak. Karena memang saya tidak temukan padanan kata dalam bahasa, karena banci itu kan KBBI-nya begini, Pak. Anu Gus, KBBI-nya dalam banci itu adalah seorang laki-laki yang berpenampilan atau berperangai perempuan. Ya, tapi kunsa ini kan lahir dalam dua kelamin atau tidak punya kelamin. Nah, dalam fikih bahwa seorang kunsa ini kan tidak boleh jadi imam apabila makmumnya adalah laki-laki. Tapi seiring berkembangnya zaman, tentu hari ini medis itu kan bisa menentukan si kunsa ini laki-laki atau perempuan. Apakah apabila sudah ditentukan oleh medis bahwa kunsa ini adalah secara anatomi adalah laki-laki, apakah hilang status kunsanya apa tetap? Karena kan dalam fikihnya bahwa kunsa ini kan ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Jadi mohon pencerahannya terkait tentang hal itu. Apakah kunsa itu selamanya? Apakah setelah medis menyatakan dia ini seorang laki-laki maka boleh jadi imam untuk laki-laki, plus bagaimana dengan bab warisnya? Mungkin baik, itu saja. Ya, terima kasih. Mungkin yang lainnya dua lagi ya, silakan. Namanya siapa tadi ini, Pak? Siapa? Namanya Syarif, Pak. Pak Syarif. Ya, yang lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak sekalian. Izin perkenalkan diri, nama saya Bayu. Izin bertanya Gus, sekarang kan zamannya banyak kemajuan ya Gus. Nah di sini bagaimana kita dapat cara ampuhnya Gus, cara kita berprasangka baik pada orang, karena pada dasarnya kita sudah mencegah untuk tidak berburuk sangka pada orang, tetapi pikiran dan mata kita terkadang susah untuk mengontrolnya. Nah mungkin cara-cara ampuh yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari berburuk sangka pada orang, dan mungkin itu karena kita kebanyakan dari dosa kita itu berburuk sangka pada orang Gus. Mungkin itu aja Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ocha dari Pertamina wilayah Rembang. Iya Pak, saya mau nanya Pak, ini kan saya sebagai wanita yang bekerja ya Pak ya, apakah saya belum nikah gara-gara saya kerja ya Pak? Soalnya saya lihat teman-teman saya yang udah nikah tuh emang nggak kerja sih Pak, gitu. Saya juga mau kepikiran sih Pak, apa ya Pak ya, gara-gara apa ya Pak? Soalnya saya bener-bener
ini nggak ada Pak JM-nya kan ya? Memang apa karena waktu atau aku kurang sholat, kurang kalau berdoa tuh selalu Pak. Cuman emang sampai udah nggak ada pasti gitu. Gitu. Gimana Pak? Ada tips dan trik gitu kan Pak? Apa aku harus rajin ikut pengajian? Cuman kalau pengajian juga ketutup gini Pak jadi gitu kan. Mau minta saran sama Bu Danik dia juga lagi nyari gitu. Jadi mungkin minta sarannya Pak atau mungkin ada atau enggak Bapak doain saya bisa nggak Pak? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ibu-ibu yang lain yang di belakang, silakan. Ini. Ibu-ibu yang lain ada lagi? Kalau Assalamualaikum Ustadz. oh ya, Izin tanya, tadi yang disampaikan Gus Baha tadi di awal intinya bagaimana supaya semua tindakan kita tidak menimbulkan kejahatan bagi orang lain. Izin, kebetulan saya seorang ibu Pak, dengan anak sudah remaja dan sekarang musimnya adalah game online Pak. Jika nanti ketika saya melarang, saya minta solusinya ataupun pripun nggih pendapatnya. Nanti ketika saya melarang istilahnya jangan banyak main game online. Tapi kalau daripada saya berbuat kejahatan, mending saya main game online Bu. Itu saya harus jawab gimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan tadi. Yang pertama tadi tentang khunsa ya. Khunsa itu laki-laki pria. Laki-laki pria apa? Laki-laki perempuan. Wanita pria, waria, wanita pria ya. Kemudian ada yang kedua tadi tentang apa ya, saya kurang mendengar dengan baik, tapi Gus Baha sudah mendengar dengan baik. Yang kedua dan ketiga nanti biar ada Gus Rauf, ada Gus Idror ya, saya tak urun yang pertama saja, yang khunsa, nanti disempurnakan yang lainnya ya. Jadi jenis kelamin itu dalam agama itu ya hanya 2, dzakarin wa unfa. Enggak ada kelamin yang lain, tidak ada. Kelamin itu kalau tidak laki-laki ya perempuan. Tentu di sejumlah negara sekuler ada kelamin macam-macam. Di Thailand itu katanya kelamin itu 7. Ya, tapi itu terlalu ya, sampai ada laki-laki senang laki-laki, laki-laki senang perempuan. Dalam buku-buku referensi fikih maupun tafsir kita itu juga akan mengatakan tidak ada laki-laki, tidak ada jenis selain laki-laki dan perempuan. Nanti kalau di akhirat pengen jadi laki-laki, nah itu namanya apa? Ganti kelamin. Kalau yang tadi itu enggak ganti kelamin. Masalahnya itu orang Indonesia itu kalau ada orang yang seperti tadi itu diolok-olok, sehingga dokter Indonesia tidak laku. Rata-rata kalau kepingin penegasan kelamin itu larinya kemana? Ke Singapura, ke negara barat. Kenapa? Karena di Indonesia itu yang seperti ini itu dianggap aib. Aib itu apa ya? Sesuatu tabu. Padahal itu kasihan sebetulnya. Dia itu ada ya, kalau dalam fikihnya itu kayak mohon maaf, ada laki-laki lahir yang mulutnya agak sumbing. Nah kemudian diratakan, itu namanya adalah itu mengembalikan seperti fitrahnya. Sama seperti itu kira-kira. Nah makanya yang seperti ini
sekali lagi kita sampaikan, itu bukan ganti kelamin, tapi itu namanya adalah penegasan kelamin, ya. Dan kita wajib, dokter hukumnya wajib membantu, bukan mengolok-ngolok. Kalau ada yang seperti ini, masyarakat wajib membantu, bukan mengolok-ngolok, agar berani mengungkapkan, berani pergi ke dokter, dokternya juga ini, gitu ya. Gitu. Nah, ini saya menyampaikan ini hasil keputusannya, bukan saya ya. Ini hasil keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ketika saya menjadi ketua komisinya. Itu salah satu bunyi keputusannya tentang masalah gender, masalah itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ya, jadi jangan gampang-gampang mengecap ini wanita pria, pria wanita, tapi mending kita bantu dia untuk menegaskan kelamin. Ya, itu saya kira yang nanti mungkin bisa Gus Rauf, Gus Ba, dan Gus Itwal, Gus Ba. Ya, saya tambahkan ya, jadi tadi Gus Sofur ngendikan memang seperti itu ya di keputusan NU ya. Di semua tafsir juga begitu, ketika Allah ngendikan wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan, itu kata hampir semua ulama tafsir ngendikan kalau ada khunsa itu hanya istilah masyarakat, tapi secepatnya diputuskan dia lelaki atau perempuan. Ya tentu memutuskannya tadi bisa pakai medis, pakai indikasi-indikasi yang lain. Karena ini kan terkait kalau dia sholat gaya apa. Kalau mondok ini gimana? Kalau datang di majelis ini di sana apa di sana kan? Ya tentu indikasi itu bisa subjektif, bisa objektif. Nah sebelum ditemukan yang objektif itu, ya kita nyari yang subjektif, tapi tetap saja alamat-alamat ini diputuskan. Misalnya dulu ketika era dulu belum banyak medis itu, Sayyidina Ali pernah ditanya tentang khunsa. Zaman itu, saya ulang lagi, zaman itu beliau ngendikan hukima min haitsu yabul, ya lihat dia kencing dari alat lelaki atau alat perempuan. Tapi tetap saja benar yang dikatakan Gus Sofur, itu tetap kategorinya indikator. Jadi kalau ada ditemukan era modern ada indikator yang lebih valid karena ada perbantuan apa teknologi atau apa nggih monggo lah, tapi secepatnya diputuskan kan ini kan terkait dia sholatnya gaya apa, kalau mondok di mana itu, kalau nikah sama siapa harus semuanya diputuskan. Oke, selanjutnya biar Gus Idror yang pun tetap bisa mengucapkan jangan makan awet dulu Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terus terang kalau masalah kawin saya langsung menyerah ini. Soalnya ya ini bukan bagian kawin ya. Kalau saya itu kalau nyelesain urusan menikah ini selalu gagal nih. Tapi yang saya tahu dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mungkin ini yang belum dilakukan sama mbaknya, yaitu mungkin kurang sowan sama Gus Baha sama Gus Wafur mungkin. Karena di antara tip menikah zaman Rasulullah SAW ya ternyata Rasulullah SAW itu ya juga menikahkan, sering menikahkan. Bahkan ada yang paling nemen itu orang sepuh hitam tapi dapat cowok muda yang ganteng. Anak putra angkatnya Rasulullah SAW yaitu Zaid bin Harithah menikahkan itu akhirnya menikah sama orang yang orang yang sepuh yang mendidik Rasulullah SAW, lalu hitam, tapi sama Rasulullah SAW dipromosi nih. Siapa yang menikah orang ini, saya akan menanggung masuk surga. Nah, jadi nanti jenengan sowan ke Gus Bah minta promosi Gus Bah. Nanti biar dipromosikan saya yang nanggung masuk surga. Jadi ini mumpung saya jadi muda jadi enak ngomongnya bebas ya. Jadi itu jenengan nanti habis ini sowan ke Gus Bah, ke Gus Gofur yang sepuh-sepuh
Itu diantaranya adalah Rasulullah SAW juga termasuk kiai, diantaranya ya bagian menikahkan. Mbah Maimun juga demikian, dan lain-lain juga yang saya juga demikian. Adapun yang masalah apa yang saya yang tertarik yang masalah husnudzon sama apa ya, mungkin game online aja, game online. Mungkin ini karena urusan pemuda ya, urusan muda. Yang lainnya kan agak sepuh-sepuh. Ya, game online ya. Kalau saya pribadi, pemikiran saya pribadi, agama Islam itu masuk di semuanya, luar biasa. Agama Islam masuk semuanya. Karena tadi saya contohkan ya. Untuk yang modern-modern aja ya, modern-modern aja. Masalah streaming. Ternyata streaming itu di zaman Rasulullah SAW juga melakukan streaming 2 kali. Ya, streaming lihat live langsung itu Rasulullah SAW 2 kali, yaitu pertama ketika melihat Najasyi meninggal, Rasulullah SAW pun langsung streaming, lihat langsung sholat gaib. Cuma belum pakai HP, streamingnya streaming jaringan Nabi, jadi kan bukan 3G, bukan 4G, tapi langsung lewat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika ditanya Isra Mi'raj, Rasulullah SAW pun langsung live streaming melihat langsung Masjidil Aqsa. Streaming bisa menjelaskan secara langsung. Ya. Lalu mengenai perkendaraan percepatan, Rasulullah SAW pun memakai Isra Mi'raj. Jadi secepat kendaraan sekarang, yang secepat apapun itu nggak bisa mengalahkan kecepatan buruk. Jadi bahkan teknologi apapun yang sekarang ini itu dulu kala sudah dilakukan oleh para wali-wali. Kalau masalah ini nanti ditemukan bisa tidur lama, hidup panjang, sudah dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Jadi teknologi-teknologi sekarang itu ternyata tidak lepas dari wawasan yang ada di dunia Islam. Tak lain juga termasuk adalah yang kita hadapi ini untuk anak-anak kita, yaitu game online. Tentang game online ini, kalau menurut saya pribadi, ini juga terkait husnudzon ya. Terkait husnudzon, jadi kita itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan semangat spirit positive thinking. Ini karena yang muda-muda ini jawabannya ya, jadi bahasanya harus sedikit mudah. Jadi kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW berpikir positif atau positive thinking dalam menghadapi sesuatu yang berkait yang ada di muka bumi ini. Di antaranya, kalau saya pribadi, game online itu adalah sesuatu yang bagus. Kalau saya, cuma bagus itu ketika menggunakan dengan pas dan tepat. Maka kalau saya pribadi, game online itu lebih baik dilakukan daripada melakukan sesuatu. Sekarang teknologi ini digunakan dengan yang maksiat-maksiat. Jadi pada konsepnya, teknologi itu jangan dimusuhi. Kalau saya pribadi, teknologi itu jangan dimusuhi, tapi pergunakan dengan pas. Ini sekarang ada Pertamina. Pertamina itu ya harus kita manfaatkan, bukan teknologi kita musuhi, tapi gunakan Pertamina dengan pas. Contohnya untuk ngaji ke sini, ke sarang, jangan ngundang kiai ke sana ya.
kendaraan, mobil itu untuk sowan ke kiai, ngaji kepada kiai. Itu pas. Begitupun game online, saya kira begitu. Game online itu kalau menurut saya, positive thinking saya adalah sesuatu yang bagus, tapi harus digunakan dengan tepat dan pas. Yaitu gimana? Yaitu dengan jangan digunakan di waktu-waktu yang kosong. Lalu anak kita dekatkan dulu selain game online dengan Al-Quran, diajak mengaji. Nah ini mestinya kalau salafus soleh ketika ada acara gini mengajak anak-anaknya, keluarganya. Untuk apa? Supaya anak mempunyai atau melihat orang-orang yang baik, sehingga nanti anaknya tidak kecanduan sama game online. Jadi gimana untuk mengatasi game online? Diantaranya yaitu boleh kita main game online, boleh, tetapi jangan lupa mengaji, jangan lupa ketemu dengan orang yang baik, ketemu dengan orang alim, kita waktui orang tua karena itu tanggung jawab kita. Sekarang kan banyak ya teknologi membatasi waktu anak memakai HP, dan jangan, kalau saya pribadi tadi, kita tidak memusuhi game online, tetapi game online ini digunakan dengan tepat, dengan porsi yang pas, dengan yang baik, sehingga semoga anak-anak kita menggunakan dengan pas. Adapun tadi udah kecanduan atau bagaimana, enggak, dekatin dengan ngaji Al-Quran, dekat semuanya, nanti insya Allah akan mudah selesai. Saya kira enggak pantas saya perpanjang lagi. Sekian untuk masalah game online. Terima kasih sekali ya atas semuanya. Nama saya itu yang lebih dikenal itu nama belakangnya. Dulu nama saya itu cuma Abdul Ghafur, tapi karena hidup di Mesir, nama itu tidak boleh satu, harus dua, sehingga saya tambahi belakangnya namanya Abdul Ghafur Maimun. Nah, nampaknya nama Ghafur Maimun itu belakangnya itu lebih dikenal ya, daripada Abdul Ghafurnya gitu kan. Nah, saya itu pernah ke Jakarta, itu ya berkali-kali, tidak hanya sekali saya. Karena kalau saya di Jakarta seringkali pakai sarung, pakai kopiah gitu ya, pakai sarung. Kalau naik taksi ya begitulah bentuknya, naik pesawat juga begitulah, kayak segini lah pokoknya itu ya. Sehingga ketika nama Maimun itu muncul itu pantas lah kalau ini anaknya Mbah Maimun gitu kan, karena kan sarungan ya. Nah kalau pas naik taksi itu, taksi yang Grab itu loh, itu kan muncul ya, mungkin di sopirnya kan muncul ya, ketika saya pesan itu kan muncul Abdul Ghafur Maimun nah, gitu. Itu berkali-kali itu supirnya itu mengenali itu nama belakangnya. Setelah tiba sampai di tujuan depan saya itu, saya menaik gitu ya, ini terus lama ngobrol, terus tiba-tiba nanya, itu nama belakangnya ada hubungannya dengan Mbah Maimun apa enggak gitu. Mau jawab iya kok kayaknya sombong gimana, kalau enggak kok, nah gitu. Nah pernah saya itu terus, iya saya punya hubungan, saya memang anaknya. Nah terus dia cerita macam-macam, terus akhirnya cerita, saya ini apa kebanyakan dosa ya, kenapa? Karena saya ini sudah nikah sekian tahun, tidak punya anak-anak. Apa karena saya terlalu ngurusi dunia atau terlalu apa gitu ya, sehingga saya ini jadi nama Maimun itu membuat orang keren, apa curhat itu agak nyaman ruangnya. Agak nyaman. Terus saya sampaikan ke dia, kamu tahu Nabi Ibrahim itu nggak punya anak itu sampai umurnya di atas 90, dan nggak ada yang mengatakan dia nggak punya anak-anak itu karena kebanyakan dosa. Terus saya cerita lagi Nabi Zakaria itu
Oh itu. Terus Nabi Yahya. Nabi Yahya itu tidak punya keinginan untuk menikah dengan siapapun. Dan itu berkat sehingga kiai-kiai yang tidak menikah itu punya alasan, saya ini kayaknya Nabi Yahya. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ada fase-fase di mana orang itu saya menikah cukup tua. Umur saya menikah ketika umur saya 32. 32 itu bagi kami itu karena adik-adik saya nikah itu umurnya 25, kakak saya juga 25. Yang paling tua menikah itu saya. Saya nikah itu usianya 32. Dan tidak ada yang bilang itu karena apa? Karena kebanyakan dosa, kebanyakan kerja, ya memang nasibnya orang berbeda-beda ya kan. Kalau wajah Arab tetap wajah Arab. Atau mungkin wajah saya kurang keren sehingga nggak laku-laku gitu ya. Orang Arab atau gitu ya mungkin. Jadi saya pikir itu, dan Gus Ba saya kira punya ini. Gus Ba itu jadi kiai terlalu tua. Sekitar umurnya sudah kian baru jadi kiai. Itu bukan berarti kebanyakan dosa ya, memang nasibnya kiai sudah agak tua gitu ya. Adik saya itu jadi kiai terlalu muda karena ketika ditinggal Mbah Maimun itu usianya memang masih sangat muda dan langsung dijadikan kiai. Saya jadi kiai itu gara-gara saya di sini. Di sini itu ada pondok nggak ada kiainya, terus saya di SK jadi kiai. Jadi makanya ada juga kiai itu yang jadi kiai itu setelah di SK. Jadi jenengan itu kalau tiba-tiba di SK jadi kiai juga bisa jadi kiai. Yang tadi ibu-ibu tanya hubungan dengan anak tadi, kayaknya semua kita ya memang diuji membina anak. Jadi itu bukan menyangkut hal yang ibu saja ngalamin, semuanya. Mungkin yang soleh ya ingin anaknya lebih soleh, yang jabat mungkin ingin lebih dari bapaknya. Bahkan saya pernah cerita ketika ada acara di Jogja, ada yang tanya, boleh enggak Gus orang merintahkan kebaikan tapi dia sendiri belum baik? Kata saya boleh sekali, terutama orang tua. Banyak orang baik itu berkahnya orang yang trauma jadi tidak baik gitu. Jadi di Indonesia itu saking baiknya itu kalau ada nyuwun sewu maling ketangkep, itu doanya gini, wis cung bapak tok sing nglakoni kowe aja. Artinya gini, semua orang tua kita itu baik, bahkan ketika buruk pun ingin itu berakhir di beliau, tidak sampai anak-anak. Nah itu kalau nasihat tuh harus baik dulu, berarti nyuwun sewu maling atau koruptor nggak boleh nasihati anaknya karena dia sendiri tidak baik atau belum baik. Jadi di Indonesia itu alhamdulillah ikrar-ikrar pada kebaikan itu luar biasa. Saya pernah ada khataman itu, ada orang tua itu nangis, tak tanya, anaknya itu hafid, hafal Quran, tak tanya, kenapa bapak nangis? Saya ini baca Quran aja tidak bisa, aku anak saya aku hafal Quran. Jadi hubungan dengan anak, dengan siapapun itu ya karena kita bertauhid, satu itu berpegangan sama rahmat Allah itu luas sekali. Banyak orang jadi presiden gak anaknya presiden, banyak orang jadi menteri gak anaknya menteri. Dan tapi juga menteri atau pejabat orang pinter juga jangan kumo luhur, karena kadang yang punya perusahaan itu tidak tamat SD bisa mempekerjakan yang profesor. Orang alim juga agak boleh kumo luhur. Tuh banyak teman-teman saya itu bisa baca mu'in, jadinya kiai itu di SK karena dia tuh nganggur, terus ada orang kaya bikin yayasan terus dikasih SK. Padahal dia bisa baca kitab, tapi jadinya kiai nunggu di SK orang yang nggak bisa baca apa kitab pada orang yang lain. Jadi kayak saya di sini kesannya kan keren di atas, tapi nggak keren sama sekali karena disuruh Pak Atmaja, ayo Gus Pak duduk manis cerita cara masuk surga, lakukan. Artinya yang angkus itu bukan saya, yang nyuruh ini. Ya jadi tapi saya mohon lah, pokoknya yang masalah-masalah sosial tadi kata Gus Gofur, Gus Rob semuanya hubungannya itu harus husnudon. Husnudon itu ya berbaik sangka. Nah, nanti kalau terbukti salah, husnudon kita terbukti salah, orang ini memang penipu, memang jahat, ya dibahasakan ya kita harus waspada. Tapi jangan terus dirubah. Husnudon sekarang nggak relevan, yang bagus itu suudon, ya nggak boleh, hukum agama dirubah-rubah gitu nggak boleh. Kalau husnudon terpaksa salah ya bilang aja kita harus apa?
waspada. Jangan lalu mengganti fatwa menjadi husnudzon menjadi apa? Suudzon, itu tidak boleh. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.